Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menyelami kisah yang jarang disorot, namun penuh makna. Dara Jingga, putri Melayu yang membentuk Majapahit, seorang perempuan yang namanya mungkin tidak tercatat dalam lembaran besar sejarah. Namun keberadaannya menyulam benang-benang kebudayaan, politik, dan peradaban antara Melayu dan Jawa. Ikuti kisahnya yang akan membawa kita melintasi waktu, mengungkapkan peran besar seorang perempuan dalam membentuk kerajaan besar Nusantara. Mari kita mulai perjalanan ini bersama Dara Jingga. Pada pertengahan abad ke-13, tanah Melayu berada dalam kejayaan Darmasraya, sebuah kerajaan yang berdiri megah di hulu sungai Batanghari. Di bawah pemerintahan Raja Mauliwarmadewa, Darmasraya menjalin hubungan niaga dan budaya dengan wilayah lain di Asia Tenggara. Namun, jauh di seberang laut, di tanah Jawa, muncul kekuatan baru bernama Singhasari yang tengah melebarkan pengaruhnya ke luar pulau. Di tahun yang diperkirakan sekitar tahun 1286, Raja Kertanegara dari Singhasari mengirimkan ekspedisi besar ke tanah Sumatera. Ekspedisi ini dikenal dalam sejarah sebagai ekspedisi Pamalayu. Tujuannya bukan sekadar ekspansi militer, melainkan sebuah langkah politik dan diplomatik. Kertanegara menyadari pentingnya Sumatera sebagai jalur perdagangan, dan ia ingin menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan di sana, terutama Darmasraya. Melalui pendekatan yang halus pernikahan, ekspedisi tersebut dipimpin oleh Mahesa Anabrang, seorang tokoh militer terkemuka dari Singhasari. Bersama ribuan pasukan, ia menyeberangi lautan dan berlabuh di wilayah pesisir timur Sumatera. Kedatangan mereka bukan untuk menaklukkan, melainkan membawa surat dan persembahan dari Raja Jawa sebagai bentuk penerimaan dan kehormatan atas persahabatan itu. Raja Darmasraya mengutus dua putrinya untuk dibawa ke Singhasari, Dara Jingga dan Dara Petak. Dara Jingga adalah kakak, dikenal sebagai perempuan cerdas dan penuh wibawa. Dara Petak, adiknya, lebih muda dan dikenal cantik jelita. Keduanya bukan hanya simbol keindahan kerajaan Melayu, tetapi juga cerminan dari harapan aliansi yang akan mengikat dua dunia, Melayu dan Jawa. Perjalanan mereka menuju tanah Jawa bukan sekadar pindah tempat tinggal, tetapi adalah perpindahan sejarah di mana perempuan menjadi aktor penting dalam narasi kerajaan. Namun, takdir berkata lain. Ketika rombongan ekspedisi kembali ke Jawa pada sekitar tahun 1293, mereka mendapati Singhasari telah tumbang. Raja Kertanegara tewas dibunuh dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang dari Kediri. Kikusen sedang kacau dan kerajaan dalam masa peralihan. Pernikahan yang dijanjikan pun tak terjadi. Dara Petak kemudian dinikahi oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang segera mendirikan Majapahit. Dara Jingga tidak kembali ke tanah Melayu. Ia memilih tinggal di Jawa dan kemudian dinikahi oleh tokoh bangsawan Jawa yang dalam beberapa catatan disebut sebagai Adwaya Warman atau Adwaya Bumi. Perkawinan ini kelak melahirkan seorang anak bernama Aditya Warman yang akan menjadi jembatan besar antara Majapahit dan dunia Melayu. Dengan demikian, langkah Dara Jingga meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah Jawa bukan hanya perjalanan seorang putri, tetapi langkah awal dari terbentuknya hubungan budaya, politik, dan keturunan yang akan membentuk wajah Nusantara di masa depan. Dara Jingga bukan hanya saksi sejarah, ia adalah bagian dari akar sejarah itu sendiri. Setibanya di tanah Jawa, Dara Jingga dan rombongan dari bumi Melayu mendapati keadaan yang sangat berbeda dari harapan awal. Kerajaan Singhasari yang semula gagah di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara telah runtuh. Pemberontakan dari Jayakatwang, penguasa Kediri, berhasil menumbangkan Singhasari dan Kertanegara gugur dalam peristiwa yang kelak menjadi titik balik sejarah Jawa. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1292. Rencana besar yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari, yakni pernikahan Dara Jingga dengan sang raja, punah seketika. Namun, keputusan Dara Jingga untuk tetap tinggal di Jawa menunjukkan keteguhan hati dan kecerdasannya membaca zaman. Di tengah kekacauan dan peralihan kekuasaan, ia memilih untuk tidak kembali ke tanah kelahiran. Ia melihat kemungkinan baru, peran baru,
dan kesempatan untuk tetap menjadi bagian dari poros sejarah yang sedang berputar cepat. Sementara adiknya, Dara Petak, kemudian menjadi istri dari Raden Wijaya, bangsawan muda yang berhasil menyelamatkan diri dari kehancuran Singhasari dan kemudian mendirikan kerajaan baru, Majapahit. Dara Jingga tidak menjadi ratu utama, tetapi ia tidak menjadi bayang-bayang. Ia dinikahi oleh tokoh bangsawan Jawa yang dalam berbagai catatan disebut sebagai Adwayawarman. Nama yang oleh sebagian ahli sejarah dikaitkan dengan Adwayabumi, tokoh istana yang kemungkinan berasal dari keturunan Arya Damar atau keluarga kerajaan Jawa. Hubungan mereka bukan semata-mata pernikahan politik, tetapi juga menghasilkan keturunan yang kelak menjadi penghubung antara dua dunia, Jawa dan Sumatera. Dari rahim Dara Jingga lahirlah Adityawarman, sosok yang kelak memiliki pengaruh besar dalam sejarah Asia Tenggara. Ia tumbuh di lingkungan istana Majapahit dan mendapatkan pendidikan yang tinggi, baik dalam ilmu pemerintahan, bahasa, maupun budaya. Adityawarman kelak dikenal sebagai tokoh yang tidak hanya cerdas dalam strategi politik, tetapi juga visioner dalam menyatukan wilayah barat Nusantara di bawah satu panji kekuasaan. Pernikahan Dara Jingga dengan Adwayawarman meski tidak sebercahaya, kisah cinta raja dan permaisuri justru memiliki dampak yang jauh lebih panjang. Dari pertemuan dua darah biru ini, lahirlah generasi baru yang akan membawa semangat Majapahit ke tanah Melayu, sekaligus membawa semangat Melayu ke dalam nadi Majapahit. Dalam tubuh Adityawarman mengalir darah dua dunia, dua peradaban, dan dua takdir besar. Takhta memang telah berpindah tangan dari Singhasari ke Majapahit, dari Kertanegara ke Raden Wijaya. Tapi Dara Jingga membuktikan bahwa perpindahan kekuasaan tidak selalu berarti berakhirnya peran. Justru dalam pusaran perubahan itulah ia mengambil posisi penting sebagai ibu dari masa depan, sebagai perempuan Melayu yang tak hanya menyaksikan, tetapi ikut membentuk arah baru kerajaan yang kelak menjadi simbol kejayaan Nusantara. Dara Jingga menjalani kehidupannya di tanah Jawa dengan keteguhan seorang perempuan yang telah melewati badai sejarah. Ia bukan hanya saksi atas kejatuhan Singhasari dan bangkitnya Majapahit, tapi juga pelaku yang menyumbangkan darahnya bagi kelangsungan dinasti besar di Nusantara. Meskipun tidak menempati posisi sebagai permaisuri utama, Dara Jingga tetap dihormati sebagai bangsawan tinggi dan perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari rahimnya lahir Adityawarman, seorang anak yang kelak mengukir namanya sendiri sebagai raja besar di tanah Melayu. Sejak kecil, Adityawarman tumbuh di lingkungan istana Majapahit yang penuh dinamika politik dan kecanggihan budaya. Aedibis dalam suasana yang mempertemukan dua dunia, Jawa dan Melayu. Dara Jingga tidak membiarkan darah Melayu yang mengalir dalam tubuh anaknya larut begitu saja dalam arus Jawa. Ia menanamkan kebanggaan pada asal-usulnya, memperkenalkan kepada Adityawarman tentang kemuliaan leluhur mereka di Dharmasraya, tanah yang dahulu pernah jaya di hulu Batanghari. Pendidikan Adityawarman bukan sekadar pengajaran formal bangsawan istana. Ia belajar tentang strategi pemerintahan, diplomasi, dan tata negara, tetapi juga digembleng dalam ajaran agama dan filsafat, termasuk ajaran Buddha dan Hindu yang berkembang di Majapahit saat itu. Bahasa Sanskerta dikuasainya dengan baik, dan ia menjadi seorang pemuda yang bukan hanya cerdas, tetapi juga peka terhadap dinamika budaya dan politik di sekelilingnya. Semua itu tak lepas dari peran Dara Jingga sebagai seorang ibu. Dalam diamnya, ia membentuk pribadi anaknya menjadi sosok yang paham akan jati diri. Ia menanamkan kesadaran bahwa kelak Adityawarman tidak hanya akan menjadi abdi bagi Majapahit, tetapi juga akan memiliki misi untuk kembali ke tanah leluhurnya, tanah Melayu, dan membangun kembali kejayaan di sana, bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai penerus sah kebesaran yang pernah ada. Kehadiran Adityawarman di tengah Majapahit pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menjadi jembatan penting antara Majapahit dan Sumatera, dan Dara Jingga melihat dengan bangga bagaimana anaknya mulai memegang peranan diplomatik dalam ekspedisi Majapahit ke barat. Dalam setiap langkah Adityawarman terselip jejak ajaran ibunya, kesantunan Melayu,
ketajaman Jawa, dan keteguhan hati seorang pewaris dua budaya besar. Sebagai ibu, Dara Jingga tidak hanya melahirkan seorang anak, ia melahirkan seorang pemimpin. Ia tidak hanya menanamkan ilmu, tetapi juga identitas. Dan dalam perjalanan Aditya Warman yang kelak akan mendirikan kerajaan di Pagaruyung, membangun candi, menyusun prasasti, dan menegakkan kekuasaan atas tanah-tanah Melayu, nama Dara Jingga akan tetap hidup sebagai sosok yang membentuk raja dari rahim sejarah. Nama Dara Jingga memang tidak menonjol dalam teks-teks utama sejarah Jawa seperti para raton atau Nagara Kertagama. Ia bukan tokoh yang dielu-elukan dalam tembang pujian atau disebut dalam silsilah raja secara eksplisit. Namun, jejaknya tetap hidup dalam alur sejarah yang lebih dalam, tersembunyi di balik peran-peran simbolik dan strategis yang menghubungkan dua kebudayaan besar, Melayu dan Jawa. Dara Jingga adalah perempuan yang datang dari Dharmasraya, sebuah kerajaan di hulu sungai Batanghari yang pada abad ke-13 menjadi pusat kebudayaan Melayu di Sumatera. Ia bukan hanya putri kerajaan, tetapi juga pembawa martabat dan identitas bangsanya. Ketika ekspedisi Pamalayu mengangkutnya ke Jawa, ia datang bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai simbol persekutuan, sebagai jembatan yang menghubungkan dua dunia yang sebelumnya terpisah oleh lautan dan ambisi politik. Keputusan untuk tetap tinggal di Jawa setelah gugurnya Kertanegara dan runtuhnya Singasari bukanlah langkah kecil. Di saat banyak bangsawan memilih untuk kembali ke negeri asal, Dara Jingga memilih untuk menghadapi nasib baru di tanah asing. Disinilah ia menjelma, bukan hanya sebagai perempuan pengabdi istana, tetapi sebagai mata rantai budaya yang mempertemukan dua kekuatan peradaban. Ia menikah dengan tokoh istana yang dihormati dan melahirkan Aditya Warman, anak yang kelak menjadi lambang keberhasilan integrasi dua kebudayaan besar. Keberadaan Dara Jingga dalam sejarah Majapahit memang redup jika dilihat dari perspektif naskah Jawa. Namun, ketika kita memandang dari sudut Sumatera, namanya justru bersinar sebagai akar dari kebangkitan kembali kerajaan Melayu di bawah Panji Aditya Warman. Peran Dara Jingga lebih terasa sebagai ibu budaya, perempuan yang tidak hanya melahirkan, pemimpin secara biologis, tetapi juga secara ideologis. Ia adalah figur yang menyatukan nilai-nilai Melayu dengan etika Jawa, mewariskannya kepada generasi baru yang kelak akan memainkan peran penting dalam perluasan kekuasaan Majapahit ke barat. Dara Jingga adalah tokoh simbolik dalam narasi besar. Ia mungkin tidak berdiri di barisan depan sejarah seperti Gajah Mada atau Hayam Wuruk, namun kehadirannya menjadi fondasi senyap yang menopang kebijakan politik dan budaya. Ketika Majapahit mulai menancapkan pengaruhnya ke Sumatera, mereka tidak datang sebagai penakluk semata. Ada jalinan lama yang telah dirajut sejak zaman Dara Jingga, sebuah relasi yang memperhalus proses integrasi wilayah. Dalam bayang-bayang Majapahit, Dara Jingga tetap hadir, tidak dengan pedang atau takhta, tetapi dengan warisan nilai dan darah. Ia adalah penghubung dua kerajaan, dua budaya, dua masa depan. Dan meski sejarah Jawa menyebutnya samar-samar, Sumatera akan selalu mengingatnya sebagai ibu dari seorang raja dan sebagai perempuan yang menjembatani dua dunia. Ketika Hayam Wuruk naik takhta dan Mahapati Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa, Majapahit mulai melangkah menuju puncak kejayaannya. Dalam masa pemerintahan yang berlangsung pada pertengahan abad ke-14, Majapahit tumbuh menjadi kekuatan politik yang melampaui batas Pulau Jawa. Wilayah kekuasaannya membentang dari Tumasik di ujung selatan Semenanjung Melayu hingga ke Palembang, Pahang, dan bagian barat Sumatera. Di tengah semangat ekspansi inilah nama Aditya Warman mencuat sebagai tokoh penting dalam penguatan pengaruh Majapahit di Sumatera. Aditya Warman bukan sekadar utusan kerajaan, ia adalah darah Majapahit, sekaligus darah Melayu. Sebagai putra Dara Jingga, ia membawa warisan dua dunia dalam dirinya. Dara Jingga, sang ibu, tidak hanya memberinya kehidupan, tetapi juga identitas-identitas yang menjadi jembatan antara tanah leluhurnya di Dharmasraya dan pusat kekuasaan barunya di Majapahit. Maka, ketika Aditya Warman diutus ke barat, ia tidak berangkat seperti penguasa asing,
yang hendak menaklukkan, melainkan sebagai anak negeri yang pulang untuk memerintah di Sumatera, terutama di wilayah Minangkabau. Aditya Warman membangun kembali tatanan yang pernah jaya di masa lalu. Ia memperkuat fondasi kekuasaan dengan mendirikan candi dan prasasti, mengukuhkan peran sebagai raja yang sah. Salah satu caranya adalah dengan menyebutkan garis keturunan ibunya, Dara Jingga, dalam berbagai peninggalan sejarah. Ini bukan hanya bentuk penghormatan pribadi, tetapi juga strategi politik. Menyebutkan nama Dara Jingga Sorong Putri Melayu adalah upaya untuk menegaskan legitimasinya sebagai penguasa yang berakar di tanah Minangkabau. Bukan sekadar boneka Majapahit. Melalui Aditya Warman, Dara Jingga hidup kembali dalam ingatan sejarah. Ia menjadi simbol hubungan antara pusat dan daerah, antara Majapahit dan tanah Melayu. Di balik gelar-gelar agung yang disandang anaknya, terdapat semangat dan warisan seorang ibu yang telah lama tinggal dalam bayang-bayang sejarah Jawa. Keberadaan Dara Jingga dalam narasi ini bukan sebagai tokoh utama, tetapi sebagai fondasi diam yang menopang bangunan besar pengaruh Majapahit di wilayah barat. Ekspansi Majapahit ke Sumatera bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau kehebatan diplomasi Gajah Mada. Ada elemen budaya, darah, dan pernikahan antar bangsa yang turut memperlancar jalan. Dan dalam konteks itu, peran Dara Jingga sangat penting. Ia adalah penghubung antar wilayah, perempuan yang memungkinkan terjadinya penyatuan secara halus antara dua dunia yang berbeda. Maka, ketika Majapahit berkembang ke barat, sesungguhnya itu adalah kelanjutan dari kisah yang telah dimulai puluhan tahun sebelumnya. Kisah tentang seorang putri Melayu yang menyeberang ke Jawa dan menanam akar sejarah di dua sisi Nusantara. Meski nama Dara Jingga tidak menguasai halaman-halaman utama dalam babat dan kronik besar Jawa, jejaknya tetap tercatat dengan penuh penghormatan dalam beberapa sumber yang lebih tersembunyi namun bernilai tinggi. Salah satunya adalah Kidung Panji Wijayakrama yang menyebutkan sosoknya dalam kaitan erat dengan peristiwa besar ekspedisi Pamalayu dan perubahan arah sejarah antara Melayu dan Jawa. Di sana, ia digambarkan bukan hanya sebagai putri kerajaan yang dinikahkan ke tanah asing, tetapi sebagai perempuan yang menjalani peran penting dalam lintasan sejarah dua kebudayaan besar, Nusantara. Gelar yang disematkan kepadanya, Sri Indra Dewi, bukan gelar biasa. Dalam tradisi istana, gelar seperti ini diberikan kepada perempuan yang memiliki kedudukan istimewa, baik karena asal-usul bangsawannya maupun karena peran pentingnya dalam struktur politik dan spiritual. Sri menandakan kebangsawanan, Indra merujuk pada kekuatan ilahiyah, dan Dewi adalah panggilan suci untuk perempuan mulia. Melalui gelar ini, Dara Jingga ditempatkan bukan hanya sebagai istri dari seorang tokoh penting, tetapi sebagai sosok luhur yang dihormati dalam ranah kekuasaan dan spiritualitas kerajaan. Peninggalan yang lebih konkret dapat ditemukan dalam prasasti peninggalan Aditya Warman, anaknya. Dalam beberapa inskripsi yang ditemukan di Minangkabau, Aditya Warman tidak ragu menyebut silsilahnya yang bersumber dari Dara Jingga. Ini merupakan pengakuan terbuka bahwa legitimasi dirinya sebagai raja di wilayah barat Nusantara bersumber dari darah Melayu yang mengalir melalui ibunya. Dalam politik kuno, pengakuan terhadap garis keturunan seorang ibu bukan hal yang lumrah. Namun dalam kasus ini, itu menjadi kekuatan. Dara Jingga menjadi simbol pengakuan bahwa peran perempuan dalam dinasti bukan hanya sebagai pendamping, melainkan sebagai pewaris garis sah dan pemilik pengaruh kultural. Perjalanan Dara Jingga dari tanah Dharmasraya ke istana di Jut adalah cerita tentang perempuan yang berjalan di antara dua dunia. Ia tidak memimpin pasukan, tidak menduduki takhta, tidak mengukir strategi politik seperti Gajah Mada, namun perannya menjadi krusial dalam proses penghubung sejarah. Tanpa Dara Jingga, tidak akan ada Aditya Warman, dan tanpa Aditya Warman, penyebaran pengaruh Majapahit di Sumatera bisa jadi tidak akan semulus yang tercatat dalam sejarah. Dara Jingga mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya milik para raja dan panglima. Ia adalah suara halus yang bergema di balik arsitektur kekuasaan. Dalam diamnya, dalam langkahnya yang tidak banyak dikisahkan, ia menyumbang sesuatu yang besar.
lahirnya penguasa lokal yang mampu menjembatani budaya, agama, dan politik antara Majapahit dan dunia Melayu. Dara Jingga hidup dalam ingatan sejarah sebagai representasi kekuatan perempuan yang tidak harus bersuara keras untuk memberi pengaruh besar. Warisan Dara Jingga tidak hanya hidup dalam sosok Aditya Warman sebagai anak kandungnya, tetapi juga dalam nilai-nilai yang ditanamkannya. Kebijaksanaan seorang perempuan kerajaan, kemampuan menjembatani budaya, serta kecerdasan diplomasi yang tidak mencolok namun mengakar. Di tengah gejolak politik yang mewarnai transisi dari Singhasari ke Majapahit, Dara Jingga membawa ketenangan dari bumi Melayu dan menyuntikkan semangat persatuan dalam tubuh kekuasaan Jawa. Dalam darah Aditya Warman mengalir dua dunia, Jawa yang tangguh dan Melayu yang halus. Kombinasi ini menjadi kekuatan istimewa ketika ia dipercaya oleh Majapahit untuk memimpin wilayah barat. Strategi ekspansi Hayam Wuruk dan Gajah Mada pun menemukan pijakan kultural yang kokoh karena telah lebih dulu disiapkan oleh keberadaan Dara Jingga di tanah Jawa. Ia bukan sekadar penghubung dinasti, tetapi simbol penyatuan dua tradisi besar di Nusantara. Dara Jingga tidak membangun kerajaan dengan pedang, melainkan dengan kasih yang menyatu dalam keluarga dan pengaruh budaya yang melembutkan batas. Ia adalah kekuatan sunyi yang mampu mengubah arah sejarah tanpa meninggikan suara. Dalam senyapnya, ia membentuk jalan bagi masa depan yang lebih terpadu antara barat dan timur Nusantara hingga hari ini. Warisan Dara Jingga masih terasa dalam kebudayaan Minangkabau dan jejak politik kuno Sumatera. Ia adalah lambang bahwa kekuasaan tidak selalu datang dari tahta, kadang berasal dari rahim. Seorang ibu yang bijak dan cinta yang menyeberangi lautan. Dara Jingga adalah sosok yang jarang disorot terang dalam sejarah. Namun jejaknya menembus cakrawala masa. Ia tidak duduk di atas takhta, tidak memimpin pasukan dalam pertempuran, dan tidak pula tercatat sebagai pengambil keputusan dalam sidang kerajaan. Namun dari rahimnya lahir Aditya Warman. Dari ketenangannya tumbuh penyatuan dua kebudayaan, dan dari kehadirannya terbentuk jembatan antara dunia Melayu dan Jawa sebagai perempuan dari Dharmasraya yang datang ke tanah Jawa pada akhir abad ke-13. Dara Jingga menjalani peran penting dalam diam. Ketika Kertanegara gugur dan Singhasari runtuh, ia tidak kembali. Ia memilih bertahan, membaur, dan membesarkan anak yang kelak menjadi pelanjut darahnya dan pengemban cita-cita besar Majapahit. Dalam dirinya mengalir kekuasaan tanpa mahkota kekuatan seorang ibu yang melahirkan raja dan istri yang menopang masa transisi dua kerajaan. Di balik kemegahan Majapahit dan perluasan wilayahnya hingga ke barat, ada benang merah yang menuntun dari masa lalu. Seorang perempuan Melayu yang mengalirkan warisan melalui kasih dan keturunan. Sejarah kadang melupakan nama-nama yang tidak menduduki singgasana, tetapi semesta tidak pernah melupakan getaran langkah-langkah halus yang membentuk arah peradaban. Dara Jingga adalah perempuan yang membentuk cakrawala, bukan dengan suara yang nyaring, tetapi dengan jejak yang abadi. Ia layak dikenang, bukan karena gelarnya, tapi karena warisan jiwanya yang menyatu dalam denyut Nusantara. Terima kasih telah menyimak kisah Dara Jingga, putri Melayu yang membentuk Majapahit di Kitab Mawas Diri. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa di balik sejarah besar, seringkali ada tokoh-tokoh yang tak terlihat, namun memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dara Jingga bukan hanya perempuan dalam bayang-bayang sejarah, melainkan simbol kekuatan yang membentuk peradaban. Jangan lupa untuk terus bergabung bersama kami, karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan mengungkapkan lebih banyak tentang perjalanan sejarah kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga semangat belajar dan terus gali pengetahuan dari sejarah yang ada.